Oke, oke. Tapi ini ya Kak Devi, kita tungguin si tadi yang udah nanya ya, Rahayu underscore Hayu tadi ya pertanyaannya ya Kak Devi ya. Pertanyaannya tadi apa? Apakah perilaku ghoster terkait dengan insecure atau apa tadi ya? Ya kayak gitu Kak. Ah, oke, 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 oke. Tapi ini orangnya belum muncul nih. Rahayu underscore Hayu. Hayu underscore Hayu. Belum muncul. Belum muncul dia. Jadi gimana dong kita? Terserah Kara nih. Oke. Kadang emang emang kalau permasalahan psikologis itu saling berkaitan ya Kak. Iya, iya. Mm-mm. Jadi kalau Kayak eh, insecure, mm, self love gitu kan Kak. Terus ya, berkaitan sama itu tadi kayak kayak self love-nya kurang, jadi mm, kurang menghargai diri sendiri, akhirnya jadi betul. korban ghoster. Mau aja, yang penting tetap Iya, eksis di dunia percintaan gitu ya Kak. betul, betul. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi klinis ya, dari kalau kita lihat dari teori psikoanalisa tuh perilaku di masa dewasa, baik perilaku yang benar maupun perilaku yang menyimpang. Itu kalau ditarik mundur tuh sebenarnya semua punya akarnya di masa lalu loh. Kalau kita ngomong dari teori psikoanalisa ya. Jadi orang-orang yang jadi pelaku ghosting ataupun jadi korban-korban ghosting dan lain sebagainya. Coba deh cek ke belakang gitu. Kalau dicek beneran, seringkali ya 90% ya yang terjadi di lapangan ya itu memang punya keterkaitan dengan kehidupan masa lalu terutama di masa-masa awal anak-anak gitu 0 sampai 5 tahun yang orang bilang itu golden age gitu kan wah itu pembentukan banget gitu banyak ahli mengatakan semua informasi semua hal-hal yang terjadi di sekitarnya tuh diserap 100% sama anak bahaya banget kan ya Kak Debbie ya lah iya kalau yang diserap bagus nah kalau yang diserap nggak bagus gitu kan Iya jadi benar. golden age itu emang menentukan banget gitu dan biasanya memang trauma terus kemudian luka batin itu tercipta mulai dari 5 tahun awal kehidupan gitu. Kayaknya nih topik-topik kayak gini seru buat kita angkat di live-live berikutnya ya Kak Devi ya. Lebih mendalam tentang teori psikologi kayaknya. Satu SKS dong Kak, ya. Ya, ya. Kak Rahayu dan underscore Hayu nih. Ya. Apakah ghoster punya kepribadian insecure? Oke. Okay. Tadi kita kan ngomongin dari sisi si korbannya ya. Tadi yang Kak Devi ngomong kurang self love dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong dari sisi ghosternya, itu juga pribadi-pribadi yang insecure loh, Rahayu-hayu, sama aja. Biasanya orang-orang yang hobi ngelakuin perilaku ghosting itu juga sama. Dia biasanya punya kecemasan yang tinggi, seringnya loh ya, seringnya tapi nggak selalu. Punya kecemasan, punya perasaan tidak nyaman, tidak aman alias insecure, terus kemudian biasanya juga seringkali berasal dari latar belakang yang dulunya juga pernah ngalamin rasa sakit gitu loh. Entah pernah disakitin, mungkin sama lawan jenis, sama pasangan, atau pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dia percaya di masa lalunya gitu. Sehingga saat ini dia merasa menyakiti orang tuh kayak ya udahlah nggak masalah gitu kayak nggak bisa berempati gitu. Ini tuh perbuatan yang menyakiti orang loh gitu. Kayak tumpul mati rasa aja gitu. Nah, jadi dia punya prinsip seringkali yang saya temui ya, punya prinsip lebih baik saya meninggalkan daripada saya ditinggalkan. Nah, itu. Nah, itu juga menandakan sebetulnya kita adalah orang-orang yang insecure. Karena kita selalu ketakutan, takut ditinggali, takut tidak dicintai, takut tidak diakui, takut tidak dilihat sama orang-orang di sekitar gitu. Sehingga lebih nyaman untuk gue aja deh yang ninggalin daripada aku ditinggalin. Jadi sangat-sangat benar. Ghoster itu biasanya adalah orang-orang yang insecure juga. Gitu. Itu Kak Jadi Devi. kayak kayak soal kayak karena si ghoster ini terlalu sering hidup di lingkungan yang dimana dia ngelihat orang disakitin tuh nggak enak, jadi dia berusaha untuk menghindari itu ya kak. Jadi Ya, malah dia gitu. jadi pelaku. Atau dia sendiri pernah disakiti sampai yang sakit banget atau dia sendiri pernah jadi korban ghosting. Kemudian perilaku-perilaku berikutnya dia melakukan ghosting itu kayak ibaratnya dia kayak balas dendam gitu. Itu banyak juga loh Kak Devi. Oke kak, nih kak, Kak Rahayu, Hayu. Apakah tiba-tiba pengen putus, tetapi dia menjelaskan baik-baik, apakah disebut ghoster?
Nah, kalau ngejelasin baik-baik ya bukan ghoster namanya. Ya, kan Kalau nggak bisa. pokoknya prinsipnya gini, Rahayu. Kalau ghoster itu menghilang secara mendadak, tiba-tiba, kayak ditelan bumi, dan tidak ada kabar berita, tidak mengkonfirmasi, nggak ngomong juga bahwa udah mulai nggak nyaman, ayo kita putus atau apapun gitu. Jadi nggak ada omongan apapun gitu. Ya itu baru dinamakan ghosting. Jadi kalau masih ada omongan ya berarti bukan ghosting dong. Masih manusia, bukan ghost itu berarti. Iya, 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 iya. Oke. Ada lagi Kak Bibi yang ingin ditanyain? Eh, apa ya Kak? Sebenarnya itu sih kayak sebenarnya nih ya Kak, jujur dari kemarin tuh aku pengen banget ngajakin Kak Rani buat collab kayak gini, tapi bahas soal kayak itu insecure insecure itu loh Kak. Soalnya kan lagi Oh, oke. banyak banget anak-anak yang orang-orang yang insecure kayak gitu dan itu akhirnya berdampak ke banyak hal gitu loh Kak. Yes, betul, betul. Kayak gitu sih. Jadi bermula dari perasaan insecure itu tadi ya. Jadi insecure ternyata bukan cuma bisa nyakitin dirinya sendiri, juga nyakitin orang-orang di sekitarnya Hmm, kayak gitu. Padahal ya, insecure dirinya sendiri gitu ya Kak. ya, betul, betul. Percaya deh, orang-orang yang hobi menyakiti orang lain itu dirinya sendiri pasti sakit kok. Jadi, terus orang-orang yang hobi untuk kalau ngomong tuh selalu pedes, hobi marah-marah, suka banget mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dalam dirinya dia sendiri tuh dia juga sedang sakit gitu. Jadi cerminan bagaimana kita bersikap keluar itu cerminan apa yang ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. So kalau kita ketemu orang yang emosinya gampang naik turun, orang yang selalu marah dengan lingkungan sekitarnya, orang-orang yang kata-katanya pedes, percaya bahwa dalam dirinya dia sendiri dia juga sedang sakit gitu. Oke Kak, nih eh kata Kara hayu-hayu Ya, berarti intinya orang ghoster itu tidak punya perasaan dan tanpa rasa bersalah. seringnya, seringnya ya Rahayu ya. Yang saya temui seringnya seperti itu. Bukan bukan tidak punya perasaan dalam setiap hal dan tanpa rasa bersalah. Cuman ketika dia meninggalkan seseorang tanpa kabar itu dia tidak merasa itu adalah hal yang salah gitu. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain mungkin dia tetap punya rasa bersalah. Tapi dalam hal perilaku ghosting ini biasanya dia nggak sadar bahwa itu adalah hal yang menyakitkan orang lain gitu. Oke, terus kata Putri ya Fema 2, kalau tiba-tiba muncul lagi tanpa alasan yang jelas gimana Kak? Kayaknya Pertanyaan pertanyaannya tinggal uh, mau digituin lagi atau enggak. Saya enggak ngomong ngejudge bahwa orang yang pernah melakukan ghosting itu pasti akan seperti itu lagi. Manusia bisa berubah ya, manusia bisa berubah. Tapi pikir-pikir sekali lagi deh. Kalau dulu dia sudah pernah kayak gitu, untuk kedua kalinya, kalau memang Putri mau membuka hati buat dia, harus ada komitmen yang jelas. Bila perlu bikin perjanjian gitu. Dan jangan buka hati kamu 100% sama seperti yang dulu. Oke? Okay? Nah, jadi harus benar-benar dipelajari, diamati, bikin komitmen, bikin perjanjian, dan hatinya jangan diberikan 100%. Karena tetap ada kemungkinan dia mengulang perilaku yang sama. Ya, oke okay lah, 50-50. Kemungkinan dia mengulang 50%, kemungkinan dia jadi lebih baik 50%, gitu. oke, terus Kak kata Kak Elvina nih, no Ya, insecure but bersyukur. amin. Terus lanjut ada Dandi Oktama, katanya apa akibat dari perilaku ghosting? Akibatnya, ini buat si korban ya, berarti ya. Oke, kalau buat si korban sendiri menjadi seorang korban ghoster, ya pertama bisa bikin dia jadi trauma ya maksudnya ya. Trauma menjalani hubungan, trauma untuk masalah kepercayaan dan keterbukaan lagi dengan lawan jenis gitu kan. Terus juga yang pasti image image si ghoster itu pasti jelek dan hancur gitu loh. Sekali kalian melakukan perilaku ghosting, image-nya tuh pasti hancur gitu. Nah, itu salah satu akibat buat si para pelaku. Kalau si korban-korbannya ya udah pasti merasa kacau, galau, apalagi tuh kacau, galau, gundah gulana, melanda, apalah gitu lah ya. Sakit hati, kacau, dan mungkin juga
dia lain kali ketika mau membuka diri lagi dengan orang yang baru, hubungan yang baru juga pasti jadi lebih insecure, pasti jadi takut-takut dan lain sebagainya. Dan itu semua akibat dari perilaku ghosting, teman-teman. Jadi ya sekali lagi yang merasakan akibatnya bukan cuma si pelakunya aja, tapi si korbannya apalagi. Jadi percayalah hukum tabur tuai gitu ya. Sekali kalian melakukan perbuatan yang tidak baik ke seseorang, suatu saat kita pun akan menuai akibat yang sama juga gitu. Kadang kalau kalau di kita kayak telusurin gitu ya Kak, Hmm. sebenarnya apa namanya itu tuh terus terjadi karena orang-orang nih kurang aware gitu ya Kak, kurang Iya, open minded. betul. Mm-mm. Jadinya kayak gitu kejadian terus. Mm-mm. Tapi selalu kesel. Ketika itu kejadian kesel kayak gitu. Padahal dirinya sendiri pun nggak mau aware gitu ya Kak. Iya. Hmm. Bisa jadi. Kadang-kadang saya juga sebel juga sama teman-teman yang sudah di ghostingin berkali-kali sama pacar yang sama. Tapi setiap kali pacarnya minta baikan tuh dibaikin juga gitu. Kok itu bener ngeselin gitu loh Kak, kayak curhat kayak gini. Kita kan kadang yang dicurhatin Iya, apa udah sahabat deket gitu ya Kak. Kadang nggak mau nanggepin, kasihan mau nanggepin. iya betul betul. Terus kayaknya kita udah kehabisan stok apa ya motivasi gitu loh Kak. Yang dicurhatin aja udah bosen, dianya nggak bosen gitu ya. Ya aduh. Iya iya. Makanya itu tadi karena dia sampein kayaknya ada orang-orang yang emang hobi digituin, entah karena memang dia tuh cinta mati banget atau emang bucin atau apa gitu kan. Tapi itu adalah satu pola yang menunjukkan kita tuh bermasalah loh. Itu tuh sakit loh dalamnya. Jadi kita perlu introspeksi diri deh. Kenapa berkali-kali digituin tetap aja mau gitu. Kadang ya Kak, kalau misalnya ada temen nih yang curhat kayak gitu ulang-ulang, saya tuh kadang sampai kayak gini, ya udah putusin kayak gitu kan. Nah kadang tuh mereka ngomongnya gini, iya kamu gampang ngomongin, jadi Iya, saya yang iya. sama, ya udah ngapain cerita sama aku kayak gitu loh. Nah, Iya, iya. Kamu kan nggak ngerasain jadi aku ada di posisi aku pasti gitu ya. iya kayak gitu Kak. Kadang tuh aku berpikir kayak gini, kenapa sih kalau ke cewek gitu ya Kak, kenapa sih kamu udah disakitin ulang-ulang tapi setiap disuruh putus nggak mau? Jangan-jangan Ya, kamu pernah dia apa-apain kayak gitu loh Kak. Jadinya tuh kayak negatif gitu. thinking. Betul betul. Pasti orang orang normal, orang awam pasti akan curiganya ke arah sana ya. Kok sampai segitunya banget gitu kan? Heeh. Iya, iya, betul betul. Itu juga satu skill yang perlu kita latih ya. Berbicara secara jujur apa adanya dan berani mengambil keputusan. Karena ingat satu hal teman-teman, pribadi yang percaya diri, pribadi yang oke, itu kita tuh care loh sama masa depan kita, sama diri kita sendiri. Jadi orang yang paling harus kita cintai adalah diri kita sendiri. Nah kalau kita cinta sama diri kita, kok Anda mau gitu loh membiarkan eh, orang-orang yang bersikap tidak baik untuk kehidupan kita terus ada di samping kita gitu kan. Berarti kan ya PR-nya apa? Kenapa gitu loh. Nah, jadi harus mulai latihan berani untuk mengambil keputusan yang terbaik demi masa depan kita. Ya, Kak Debi ya. Gitu, Kak. Oke, ini ada komentar dari Putri ya, Fema nih Kak Debi. Ya, katanya kata Putri FMA 2, terima kasih Kak Rani sudah saya jadikan teman saja. Oh, Ah, berarti bener Kak. terus ya mudah-mudahan apapun yang kita sharingkan bisa membantu para pendengar tadi ya Kak Devi ya. Tidak ada maksud untuk ofensif atau maksud untuk menyinggung atau menyindir siapapun ya Kak Devi, tapi di sini kita men-sharingkan pengalaman kita apa hal-hal yang kita tahu gitu. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan untuk teman-teman yang mendengarkan. Gitu ya Kak Devi ya. Ya, setuju Kak. Kapan-kapan kita nge-live lagi dengan nanti topik yang beda lagi ya Kak Devi ya. Siap. Oke, ya udah kita sudah dulu Kak Devi. Thank you banget nih udah temenin ngobrol selama 1 jam lebih tadi. Terima kasih sama-sama Kak. Ya, mudah-mudahan lancar kuliahnya, sehat selalu dan selalu bahagia sama keluarga dan teman-teman terkasih. Oke? YouTube Kak. Oke. Thank you Kak Devi. Selamat malam. Good night. Um,